Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul membahas landasan kurikulum, landasan filosofis dan psikologis. Adapun anggota dari kelompok 1 adalah saya sendiri selaku moderator, saya Rahmayana, dan teman-teman saya, yaitu Fenia Azura, Rani Melani, Siti Nurhaliza, Sabrina, dan Kori Amelia. Slide pertama akan dibacakan oleh teman saya, Rani Melani. Saya Rani Melani akan membacakan slide pertama. Inti dari landasan filosofis adalah, dengan adanya landasan filosofis, kita dapat menentukan arah dan juga tujuan pendidikan. Sehingga pada saat mengembangkan kurikulum, kita tidak bingung akan kemana ajaran kurikulum ini ditujukan dan akan diarahkan kemana. Selain itu, dengan adanya landasan filosofis, para tenaga pendidikan dan pihak penyusun kurikulum dapat menentukan materi ajar yang akan disusun karena sudah mengetahui tujuan yang dari awal ingin dicapai. Landasan filosofis juga membantu para penyusun kurikulum untuk menentukan strategi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dan juga dengan adanya landasan ini, dapat menentukan apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam proses pendidikan. Jadi, landasan filosofis ini merupakan pandangan, arahan, dan juga acuan untuk mengetahui tujuan penyusunan kurikulum. Kurikulum tersebut akan diarahkan kemana, membantu penyusunan materi ajar yang akan disusun, dan juga mengetahui strategi dan apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam proses pendidikan. Terima kasih. Baik, saya Fenia Azura akan membaca slide nomor 2. Inti dari landasan psikologis adalah landasan yang berhubungan dengan psikologis anak didik yang memiliki keunikan, perbedaan baik minat maupun bakat, dan potensi sesuai yang dengan perkembangannya. Untuk menyesuaikan landasan psikologis, maka harus memperhatikan dua kondisi, yaitu kondisi psikologi perkembangan dan psikologi belajar anak. Yang pertama, psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan menyangkut soal perkembangan psikologi karena sangat penting untuk memudahkan dalam melaksanakan tugas pendidikan, memecahkan persoalan yang dihadapi, dan mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Yang kedua, psikologi belajar. Perkembangan kurikulum tidak terlepas dari teori belajar, dan pada dasarnya, kurikulum disusun untuk membelajarkan siswa. Terima kasih. Saya Siti Nurhaliza akan membacakan slide ketiga. Kesimpulan tentang landasan filosofis. Filosofi adalah upaya berpikir dalam tataran paling umum dengan cara sistematik mengenai semua hal di alam semesta atau mengenai semua realitas. Upaya tersebut disebabkan oleh adanya rasa ingin tahu pada manusia. Filosofi tidak hanya sebagian dari pengetahuan kita atas seni, ilmu alam, dan juga agama. Filosofi bahkan membangun hubungan di antara mereka. Sekali lagi, filosofi berusaha untuk membangun makna logis di antara semua area pemikiran. Filosofi, sebagaimana disebutkan oleh Miller, turut melibatkan tentang cara berpikir dan berfilosofi merupakan hal paling penting dalam filosof. Filosofi juga berperan membantu kita dalam mengetahui sisi normatif, moral, estetika, dan melakukan kritik. Kita akan semakin terbantu untuk menguak berbagai sisi tersebut manakala kita mampu mengenali keragaman tradisi berpikir secara filosofis. Menurut Armstrong, pada tahun 2003 dalam bukunya halaman 107-108 menjelaskan tentang adanya 3 aliran dalam filosofi, yakni idealisme, realisme, dan pragmatisme. Kesadaran untuk berfilosofi sangat diperlukan ketika membicarakan penggunaan dunia pendidikan. Keragaman aliran dan sikap filosofi menimbulkan perbedaan persepsi dan tindakan manusia, termasuk halnya dalam menangani bidang pendidikan pada umumnya dan bidang kurikulum pada khususnya. Terima kasih.
Filosofi berperan sebagai sudut pandang pemikiran-pemikiran yang diterapkan pada proses dan pelaksanaan pemecahan masalah pendidikan, serta dijadikan salah satu dasar penentuan rencana dan konsep kurikulum agar tercapai segala cita-cita dan tujuan sebagai konten dari kurikulum yang dibuat di Indonesia sendiri. Acuan filosofis mengacu pada Pancasila sebagai landasan dominan dari segala perencanaan kurikulum. Pada hakikatnya, kurikulum merupakan alur atau tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat sebagai acuan atau landasan berpikir. Landasan filsafat tertentu beserta konsep-konsepnya yang meliputi konsep metafisika, epistemologi, logika, dan aksiologi akan berimplikasi terhadap konsep-konsep pendidikan yang meliputi rumusan tujuan pendidikan, isi pendidikan, metode pendidikan, peranan pendidikan, dan peserta didik. Terima kasih. Saya Sabrina, saya akan membacakan kesimpulan dari kedua sumber. Landasan filosofis dapat menentukan arah dan juga tujuan pendidikan. Landasan filosofis juga merupakan dasar penentuan rencana dan konsep kurikulum agar tercapai segala cita-cita dan tujuan sebagai konten dari kurikulum yang dibuat. Acuan filosofis di Indonesia mengacu pada Pancasila sebagai landasan dominan dari segala perencanaan kurikulum. Filosofis berperan membantu kita dalam mengetahui sisi normatif, moral, estetika, dan melakukan kritik. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kurikulum dengan acuan landasan filosofis akan memberikan pengetahuan kepada peserta didik mengenai norma, moral, estetika, dan juga kritik. Jadi mereka tidak hanya mengajari ilmu pendidikan saja, melainkan psikologi sendiri berhubungan dengan psikologis peserta didik. Dengan adanya landasan psikologis ini, kita dapat mengetahui psikologis perkembangannya. Dengan kita mengetahui ini akan mempermudah kita juga untuk menyesuaikan tugas yang akan kita berikan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas, memecahkan masalah dan juga mengantisipasi kejadian yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, kedua landasan sangatlah penting dalam hal mengembangkan kurikulum, agar nantinya kita tidak bingung dengan tujuan dan manfaat serta mengetahui bagaimana cara kita memahami setiap peserta didik. Terima kasih. Baik, mungkin hanya ini presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.